Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini rekan-rekan semuanya. Apa kabar ya? Saat ini kita kembali dalam ruang Zoom dan dengan topik, nah ini topiknya menarik banget ini rekan-rekan ya. Kali ini adalah bagaimana agar kita nanti bisa berjualan dengan mudah. Iya, karena sebenarnya jualan itu sebenarnya mudah rekan-rekan kalau tahu strateginya. Nah, pada malam hari ini kita nanti akan belajar bersama dengan kedua orang pakar atau jagonya jualan, ya. Yang pertama nanti adalah seorang pakar di mana beliau itu jago jualan secara online. Bahkan prestasi demi prestasi itu beliau raih, beliau dapatkan dengan melalui online aja rekan-rekan. Wow, keren kan? Nah, kemudian juga nanti ada narasumber kedua kita yaitu yang memang super duper top ini rekan-rekan karena beliau sangat-sangat jago dalam hal jualan secara offline. Bahkan setiap hari itu terjadi paket-paket minimal paket basic itu pasti selalu lepas dari tangan beliau. Wah, keren banget ya. Karena itu ayo segera undang mitra-mitranya pada malam hari ini agar bisa ikut bergabung ya dengan ilmu itu nantinya sehingga nanti kita semua akan bisa segera action dan segera minggu ini kita pastikan omsetnya naik berlipat-lipat. Siapa yang mau omsetnya naik berlipat? Nih, ayo ketikkan angka satu. Yang mau, yang pengen minggu ini langsung omsetnya melejit. Ya, saya pengen tahu dulu dari 20 peserta yang hadir. Coba boleh ketikkan angka satu yang pengen omsetnya melejit. Yes, oke Mbak Irma, Mbak Leni. Saya juga mau, saya juga mau ketik. Iya, biar nanti diaminkan oleh para peserta pada malam hari ini. Ada Mbak Joyce. Oke ya, seru ya. Ya. Nah, tentunya rekan-rekan semuanya, ya oke ada Bu Supatmi sudah mengetikkan angka satu juga, ya terima kasih Mbak Rina. Ini sekaligus saya juga sekaligus absen ya, jadi di sini siapa aja yang sudah bergabung, sudah hadir, ya dan kita malam hari ini nanti kita harapkan semua kita sama-sama berpartisipasi secara aktif. Kalau bisa malah, nah on cam aja rekan-rekan, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ya, di sini ayo kita on cam aja biar kita saling kenalan juga di ruang Zoom ini. Ya, kan? Nah, nggak apa-apa ya. Ya, karena ini kan peserta ini grup kecil ya, grup kecil jadi peserta tidak banyak, tapi saya yakin coba aja lah, andaikan nanti ini bisa berkembang semuanya, rekan-rekan nanti walaupun grup kecil itu nanti peserta bisa sampai 100 ya. Amin ya. Oke. Nah, ya rekan-rekan semuanya, jadi perlu kita pahami bersama bahwa kalau yang namanya membangun sebuah bisnis ya, meskipun itu bisnis jaringan, itu kan juga selain kita membangun aset, tentunya juga kita harus bisa membangun untuk omset ya. Jadi tidak hanya aset aja, tapi juga omset. Bedanya apa? Nah, kalau omset itu bisa didapatkan dari terjadinya penjualan-penjualan. Kalau aset itu dengan kita membangun tim bisnis. Jadi ibaratnya kita membuat saluran air, itu kerannya dibuat, tapi juga ada pipa-pipanya gitu. Jadi kalau pipa aja nggak ada airnya juga nggak akan ngalir nanti gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya keran aja kerannya hanya satu, nah juga artinya nanti berarti kan belum bisa terjadinya passive income. Nah, kalau kita mau mendapatkan passive income tentunya dua-duanya harus jalan. Nah, malam hari ini itulah topik kita yang menarik adalah bahwa bagaimana nanti kita bisa membangun, menciptakan omset ya kita bersama mitra-mitra bisnis kita nanti bisa akhirnya eh, bisa menjual dengan mudah ya. Oke, saya mau lihat dulu apakah narasumber kita pada malam hari ini sudah siap, sudah berada di tengah kita atau belum. Coba saya cek dulu ya. Ya, bentar, saya cek dulu. Nah, ya, terima kasih. Ini siapa nih? Ada Pak Saiful. Yes, oke. Selamat malam. Ya, ternyata narasumber kita malam hari ini sudah berada di tengah-tengah kita dan malam hari nanti kita sifatnya adalah talkshow ya rekan-rekan semuanya. Jadi nanti siapkan juga ada pertanyaan-pertanyaan
misalnya mau ada pertanyaan apa, boleh dituliskan di kolom komentar atau mungkin nanti raise hand ya, nanti bisa kami buka untuk mic-nya agar bisa bertanya gitu ya. Ini mohon maaf ya, barangkali ada suara backsound di belakang saya ada kucing saya. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke rekan-rekan semuanya, karena di sini sudah siap, eh, gimana kalau kita undang satu persatu ya. Nah, yang pertama coba saya pengen tahu dulu nih, karena di sini nanti ada dua ya, ada dua cara kita pemateri kita yaitu bagaimana kita berjualan secara online, kemudian yang kedua adalah bagaimana berjualan secara offline. Nah, coba kalau yang ingin bisa belajar secara online, boleh ketikkan angka satu lagi ya, satu. Kalau yang pengen belajar secara offline duluan, ketikkan angka dua. Ya, silakan. Saya mau tahu dulu. Dua duluan, ya. Satu, wah ini bingung ya. Satu, dua. Ya, kalau ini satu dan dua, oke. Ya, siap. Berarti kita belajar secara, nah, oke, ya. Ternyata antusiasme dari rekan-rekan sangat luar biasa malam hari ini ya. Berarti sekarang kita mau online dulu. Nah, oke rekan-rekan semuanya, mari kita sambut kehadiran pada malam hari ini pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini ya. Seorang putri atau seorang wanita dari kota Tulung Agung. Mari kita panggil beliau beginner Mbak Leni dari Tulung Agung dengan kita ketikkan angka 777. Ya. Oke Mbak Leni, silakan segera Assalamualaikum, masuk. selamat malam Mbak Dewi, Mas Papan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ya, gimana Mbak Mbak? Leni. Sehat ya? Di Solo Sehat ya? Mbak Leni. Mbak Leni Ya, juga sehat ya. ya, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak Ya panas kok kalau Mbak, Solo? Gimana nih? Solo? Solo, enggak, ini cuacanya lumayan lah, Ya, lumayan gitu. oke, Saya kalau oke. melihat postingan-postingan Mbak Leni di status itu, status WA gitu ya Mbak ya, sering sering tak kopas juga tuh, karena statusnya kok bagus-bagus. Ya, ya nggak apa-apa Saya Mbak. juga banyak Silakan belajar teman-teman tuh. juga Mbak Dewi kalau mau kopas ya itu sedekah ya Mbak. Karena saya juga Iya, mengambil ya, betul. mengambil dari apa teman-teman juga dari para leader gitu ya. Jadi nggak apa-apa itu bahan kita gitu ya. Nah, terima kasih Bahan teman-teman presentasi. untuk ya partisipasinya, kehadirannya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat ya, dan kita bisa belajar bareng ya. Di sini saya bukan menggurui, tapi hanya sharing aja gitu. Karena saya sejak bergabung di One More ini dan sebelumnya sih lebih banyak online teman-teman gitu. Jadi kita bisnis itu bisa dari rumah, ibu rumah tangga bisa, apapun profesinya bisa, meskipun pekerja ya, pekerja kantoran atau ada bisnis yang lain tuh bisa loh teman-teman. Kalau teman-teman mau, menyempatkan waktu sehari 1-2 jam, yang penting konsisten teman-teman, istiqomah ya gitu. Nah Mbak Dewi, saya mau berbagi ya, Ya, optimasi online itu bagaimana sih ya yang selama ini saya ya, jalankan gitu ya. ya. Nah teman-teman Jadi mungkin gini Mbak Leni ya, mungkin bisa dijabarkan dulu, jadi pengertian online itu apa sih sebenarnya? Barangkali oh iya, juga ada rekan-rekan juga barangkali yang belum tahu juga toh, mhm. apa ya maksudnya online itu? Nah, gitu. Ya, ya online kita bisa menggunakan sosial media apapun Mbak Dewi. Namanya Oh sosial ya, media ya, berarti kita harus berinteraksi. Aplikasi apapun ya, platform aplikasi apapun, apakah itu Facebook, apakah Instagram, TikTok, kemudian WhatsApp ya. Tentu kita tiap aplikasi ya, tiap aplikasi itu punya ini ya, karakteristik masing-masing ya. Misalnya kalau Facebook itu lebih banyak interaksi sosial, pertemanan gitu. Kalau IG itu lebih kayak agak hard selling ya, soft selling mungkin juga bisa gitu. Tapi karakter IG itu lebih kayak sat-set gitu loh, gercep gitu. Karena sudah tahu kalau kita ngiklan di situ gitu ya. Sedangkan kayak hmm, WhatsApp itu sama Facebook kita harus menghangatkan dulu pasar yang cool, kemudian jadi warm market, habis itu lagi jadi hot market gitu ya. Nah, jadi yang penting sosial media apapun itu kita harus ada interaksi dulu teman-teman ya. Kalau nggak ada interaksi ya nggak ada ini, nggak ada transaksi gitu ya. Nah, terutama seperti Facebook ini ya, seperti Facebook ini teman-teman, kita harus apa ya, kayak kita berteman, kita bertetangga itu kita harus kenal dulu gitu ya. Kita kenal kenal dulu baru tahu kita ini siapa. Nah, setelah tahu kita ini siapa,
nanti akan tanya yang kita kerjakan apa gitu ya, bisnisnya apa gitu ya. Karena orang itu beli ini ilmu dari Mbak Sri Utami ya. Orang beli itu nggak mau sebenarnya semua orang tuh nggak mau dijuali, tapi mau beli teman-teman. Betul nggak ya? Betul nggak Mbak Dewi ya? Iya betul. Iya betul. Jual Heeh. nggak mau, tapi kalau Heeh. beli mau gitu loh ya. Nah, karena itu kita dari Mbak Sri itu poinnya ada 2 PS kalau dihafalin ya, PS. Jadi orang itu perlu dulu nggak barang kita gitu. Misalnya apakah dia sakit atau butuh merawat kesehatan, kecantikan, pengen melangsingkan tuh perlu dulu gitu. Nah, yang kedua tuh suka sama kita gitu. Apakah kita ini pribadi yang terpercaya gitu ya. Nah, kalau kita terpercaya ya, kita disukai gitu, dia pasti akan beli sama kita, nggak milih yang lain gitu. Karena saya gini Mbak 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 Dewi, saya ini kalau Iya. belanja ya, kalau belanja itu Hmm. yang di deket itu lebih mahal Mbak. Yang di tempat lain itu selain lebih murah tuh orangnya itu menyenangkan gitu loh. Nah, saya nggak apa-apa belain gitu ke agak yang jauh Bilangnya karena yang karena orang agak itu jauh ya, yang lebih karena lebih jauh faktor 2 suka kali. tadi ya. Heeh, Ya heeh, karena heeh. suka itu tadi gitu. Padahal Iya, sama-sama iya. perlu gitu. Saya sama-sama perlu dengan yang dekat, tapi karena suka saya nggak apa-apa belain pergi ke yang jauh gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya offline atau online ya, orang itu akan memilih beli kepada orang yang dia sukai, dia percayai. Jadi 2 ini kita harus bangun gitu. Nah, terus untuk sosial media ya, misalnya Facebook gitu ya, kita harus sapa-sapa, komen-komen lah ya. Jadi kita harus menjadi orang yang menyenangkan gitu. Jadi, kita sapa, "Apa kabarnya?" Gitu. Kalau dia bikin status apa anaknya berprestasi, kita ucapkan selamat, anaknya baru lahiran kita ucapkan selamat, atau dia bikin doa, apa kita berpartisipasi di situ. Minimal 2 Mbak, kita, nyapa-nyapa Oh, orang ya. 2 orang per hari ya. Jadi itu setiap itu orang baru ya Mbak Leni ya? Mungkin orang-orang yang baru bisa orang baru, bisa kenal orang juga lama. gitu atau? Ya, bisa Oh orang ya, baru, oke. bisa orang lama gitu ya. Yang penting, kita gantian aja, Mbak. Misalnya hari ini 2 orang, si A, si B ya. Besok lagi 2 orang, kita rutinkan selama 30 hari. Nah, 30 hari kali 2 berapa? Berarti 60 orang yang kita sapa setiap hari. Itu di Facebook ya. Terus, pertemanan kita kalau bisa 5.000 ya, minimal 5.000 ya. Setelahnya kan bisa follow gitu ya. Jadi kita harus banyak teman. Orang itu cenderung suka pada orang yang banyak temannya. Artinya kan dia bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Bisa menjaga perasaan, kalaupun ada perbedaan ya nggak usah dibesar-besarkan perbedaannya gitu loh. Nah, kemudian kalau WhatsApp juga sama, statusnya siapalah, status Mbak Dewi itu paling sering tak komentari itu ya. Orang kalau dikomentari itu Mhm. namanya diperhatikan Mbak Dewi, kan pasti seneng ya Mbak Dewi ya? Betul Iya, nggak Mbak Dewi? pasti senang. Dan kita Heeh, juga nah suka sama, ngintip nih siapa aja yang lihat status kita mhm, gitu kan ya Mbak Leni ya. Saya heeh, juga iya, suka ngintip tuh. Tak lihat heeh, ya udah lihat statusku siapa aja nih. Oh ada Mbak Leni lihat statusku. Oh ada Bu heeh, Fatmi juga lihat statusku misalnya kayak gitu. iya. Iya. Ya, kita lihat status orang, kita komenin, ya sama Heeh. aja dengan Facebook juga sama gitu. Terus kalau misalnya, ada yang tertarik, ya nggak apa-apa kita sapa aja walaupun kita nggak nawarin produk gitu. Artinya kan kita, ada di apa ya, di pandangan dia gitu loh, kalau kita, interaksi gitu ya. Nah, terus itu tadi 2 orang per hari. Kemudian, eee, kita juga apa ya, selain sapa-sapa itu kita juga, eee, kasihlah info-info juga nggak apa-apa, info-info acara atau apa gitu ya, kalau misalnya kita sudah dekat sama dia gitu. Ya, terus bentar Mbak, bentuk akal juga. Bentar bentar Mbak. Oh iya, oke. Iya, Mhm, bentar. rekan-rekan. Heeh. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Berat Kalau nggak mau sambil kira-kira? langsung tanya boleh loh. Heeh. Silakan Gitu silakan Mbak Mbak. Leni. Iya, boleh tanya Mbak Leni ya? Silakan Mungkin langsung sedikit aja aja Mbak. dulu. Heeh. Tadi kan Mhm, disampaikan kalau misalnya kayak contoh di Facebook nih ya, di Facebook itu kan sapa-sapa paling enggak minimal 2 kali sehari gitu kan. Nah itu mhm. untuk penyapaannya itu di kolom apa inbox atau di misalnya dia sedang bikin status apa terus kita komen gitu Mbak Leni. Oh, Kalau jangan biasanya Mbak Leni inbox Mbak. gimana nih? Jangan inbox, Oh Mbak, jangan komentar inbox. komentar aja. Seperti Oh kayak komentar. Oke. heeh, kayak Pak Doni yang diajarkan Pak Doni juga kayak gitu. Misalnya Mbak Dewi lagi bikin, status ya, pernikahan saudaranya Hmm. misalnya ya. Itu nggak apa-apa Hmm. kita komentarin, ikut mendoakan semoga sakinah mawaddah warahmah ya, gitu. Itu dia juga Hmm. seneng gitu. Jadi yang dia
dapat doa juga. Kita mendoakan orang, doa kebaikan itu juga kembali sama kita. Tuh, Oh tuh iya, Mbak. iya. Intinya Dan memang kalau kita nanti rajin melihat status orang pun juga nanti orang akan ganti melihat apa ganti balik betul, melihat status kita ya Mbak Leni ya. betul ya. Harapan kita kan seperti itu nanti yang melihat akan Mm-mm. semakin banyak. Betul, Iya, semakin banyak oke. interaksi, semakin banyak peluang untuk transaksi itu. Nah, Iya, kemudian iya. apa ya tadi aku sampai lupa. Tadi Facebook, status WA, kemudian kalau Instagram atau TikTok itu juga sama Kalau ininya. TikTok saya nggak pakai, Mbak. Maksudnya karena saya Hmm, optimasinya lebih banyak ke WhatsApp gitu ya. Terus WhatsApp itu hmm. juga kalau teman-teman yang punya apa ikut grup jual beli ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang grup khusus jual beli itu kita bisa iklan tiap hari. Atau kita ikut komunitas apa? Ya, makasih Pak Saiful. Iya, jadi kita ikut grup jual beli atau kita ikut yang bisa iklan tiap hari ya, atau kita ikut komunitas apalah, hobi ya, kesukaan kita gitu ya. Biasanya itu tiap minggu, seminggu sekali itu ada slot untuk kita iklan gitu ya. Tuh, atau kalaupun di situ memang bukan grup iklan, apa grup alma mater atau apa gitu ya. Kita jangan jadi silent reader, jangan jadi pembaca yang pasif gitu. Kita harus ya sekali komen, kalau rajin komen ya nggak apa-apa, kita jadi perhatikan gitu. Gitu. Kalau nggak kenal kan orang nggak sayang, gitu. Kan nggak mungkin Betul. di grup saya ada itu orang yang rajin komen itu, gitu. Nah, Ya, biasanya kita jadi kan di grup gitu ya Mbak Dewi ya? ini kalau yang WA ya, kalau grup WA ya. Jadi jangan cuma Iya, nongol pada saat kita apa namanya kita jualan aja kan gitu ya Mbak Leni ya. Kadang-kadang orang itu iya, hanya nongol heeh. sekalinya nongol langsung Jangan posting jualan gitu kan. Ya bikin heeh. ilfil juga. Gitu. Iya Ada betul. Mbak Heeh, yang di heeh. Facebook itu baru kenalan udah main inbox, kalau bisa jangan langsung main inbox ya teman-teman ya. Kita kenalan, membangun membangun kedekatan dulu, kita kita disadari keberadaannya, tuh nawarin apa aja malah enak gitu. Kalau nggak nawarin pun nggak masalah. Dia pasti akan apa sih gitu. Lihat karena lihat profil kita, lihat yang di bagian depan tuh profil kita, gambar kita atau apa, status kita dia pasti akan lihat gitu. Ya, nanti lama-lama juga akan melihat. Nah, kalau bisa juga ini ya, jadi di profil juga dicantumkan link-link juga kan Mbak Leni ya. Misalnya di Facebook itu nanti kita cantumkan Bisa tambahkan mungkin linknya Instagram atau kalau teman-teman punya web juga cantumkan aja link webnya gitu. Ya, betul. heeh. Dan kalau bisa di profil itu dipasang ya foto gambar kita kalau bisa sih ya gitu. Ya, Jadi biar orang itu betul. tahu siapa kita gitu loh. Saya dulu nggak mau Mbak Dewi kayak gitu. Nggak mau. Tapi apa sih ini Hmm, koyok gitu ya. Tapi begitu profil saya, oh ini orangnya gitu ya. Nah gitu. Oke. Terus kita iya, ke iklan ya. Kita bikin status itu. Kalau di Facebook itu ya mungkin bisa sehari 3 ya gitu. Sehari 3 gitu ya. Bisa motivasi, bisa doa, bisa informasi, edukasi kesehatan, bisa juga iklan kita gitu. Bahasanya terserah teman-teman lah. Teman-teman mau pakai hard selling, mau pakai soft selling, mau pakai covered selling, ya terserah aja, senyamannya gitu ya. Yang penting konsisten. Begitu juga di WhatsApp ya, konsisten. Jangan lewat 1 hari pun. Ibaratnya gini ya, ada tetangga kita ya terdekat. Kita kan maunya beli ke tetangga dekat aja ya gitu. Biar hubungan itu tetap dekat ya, bersedekah kepada tetangga ke teman gitu ya. Tapi dia buka tokonya itu sesukanya Mbak Dewi. Kadang iklan, kadang enggak. hmm, Kayak orang ini dodolan apa enggak sih? Orang ini serius jualan enggak sih ya gitu. Sehari buka, oh, sebulan tutup. Terus isinya curhat-curhat iya, ya. Isinya curhat-curhat masalah pribadi, terus mengeluh ini nih. Itu jadi auranya enggak bagus gitu, enggak positif. Jadi orang mau beli itu males gitu. Nah, jadi kita berusaha menghindari kayak yang curhat masalah pribadi, itu nggak penting buat siapapun gitu. Eee Privasi kita ya itu kita betul. simpan rapat-rapat teman-teman ya. Dan pembicaraan tentang SARA itu ya, itu menghindari konflik itu penting kalau memang kita mau membangun bisnis gitu. Jadi tampilkan Ya citra betul. yang positif, itu bukan berarti kita ini ya, apa namanya, pencitraan bukan ya. Itu termasuk personal branding juga ya Mbak Dewi ya, bangun Ya personal, betul. citra diri yang bagus ya. Nanti kalau kita lama-lama Ya, seperti itu, ya jadi kita akan dikenal sebagai pribadi yang baik dan orang juga mau bekerja sama dengan kita, gitu. Nah itu ya. Mbak Dewi. Jadi memang harus kita buat dulu personal branding kita secara positif ya Mbak Leni ya.
ibaratnya betul. gini ya, mungkin Mbak Leni ya. Ibaratnya adalah kita membangun personal branding itu ibaratnya kita membangun sebuah gedung nih ya. Kan kita Hmm, susun nih batu bata tahap demi tahap gitu kan. Nah, betul. ketika kita membuat satu kali aja status yang negatif, atau itu Hmm, ya ibaratnya itu kita meruntuhkan bangunan kita sendiri gitu. Jadi iya, membangunnya butuh waktu yang lama, sekali sekali meruntuhkan cepat langsung kayak dibom itu langsung cepat bangunannya langsung runtuh. iya. Makanya memang perlunya hati-hati dengan status ya Mbak Leni ya. Ya Betul betul, betul. jangan Ya mengeluh, ya heeh. aplikasi, Ya. terus Nah, apalagi tim heeh, saya ini heeh. kan banyak ya Mbak ya, dari beberapa agama ada, Kristen, Katolik, Mm, mm, Islam mm. mayoritas gitu ya, tapi kita tetap, apa ya, menaungi mereka semua gitu loh. Jadi kalau bisa sih masalah sara-sara gitu nggak usah lah di-posting di status Ya, kita dan apapun politik itu. juga ya Mbak Lini ya. Politik juga ya. Gitu. Ya Mungkin politik juga juga karena kan gitu ya. oh, oh. Jangan jangan memperbesar Ya, perbedaan gitu loh. Gitu, yang betul betul sama-sama ya. aja gitu ya. Yang Heeh. bikin orang seneng, yang bikin orang seneng melihat status kita gitu. Ya. Nah, terus Yang kalau pokoknya untuk happy-happy aja lah. ya happy-happy Iya, iya, aja betul. ya. Ya gitu ya. Terus kalau WhatsApp itu Heeh. kalau yang diajarkan di kelas optimasi itu kalau bisa ya nggak jangan banyak-banyak lah, jangan rapat kayak jahitan itu ya, jahitan baju itu kan rapat ya, teman. Orang kalau lihat, ini jahitan rapat tuh males kan gitu loh. Banyak banget sih Ya, malah statusnya di gitu. skip nanti jadinya. Oh, malah di skip Betul, skip skip malah gitu. Oh, di-skip betul. gitu ya. Jadi Ya. kalau yang diajarin itu ya 3 8 20 lah maksimal itu udah banyak banget itu ya. Nah gitu 20 ya teman-teman banyak ya, banget tuh Mbak Leni. Jadi kayak udah kalau banyak 20 banget. Jadi kayaknya kebanyakan ya. Oh, kebanyakan ya gitu ya. Itu tapi terserah kembali ke teman-teman ya, paling nggak 3 8 gitu. Dan kalau bisa oh. naiknya nggak langsung kalau bisa loh sih ya, nggak langsung nggak geruduk gitu 8 gitu. Kalau bisa 1 jam 1 status, 2 jam 1 status, boleh kayak gitu. Kenapa seperti itu? Biar naik Mbak Dewi. Kalau kita Hmm. berat langsung ya, langsung di-upload itu kan naik di saat itu juga. Tapi kalau kita bertahap, itu kan naik terus di atas, kelihatan terus. Ya. Heeh. Nah, kalau Kalau Facebook dulu kan saya pernah heeh, heeh. Iya betul itu mengajari harus bertahap ya di jam-jam tertentu gitu Mbak Leni ya. ya, Dulu saya atau pernah kalau ini Mbak Leni, saya dulu pernah ikut kursusnya juga itu. Jadi ada jam-jam yang di mana optimasinya itu akan tinggi ratingnya. ya, Ketika kita pas upload pas di jam itu. Contoh misalnya mhm, kayak pagi itu ya, pagi itu kan orang mau apa sebelum berangkat kerja itu kan paling nggak kan mesti buka dulu kan ya Mbak Leni ya. betul, Buka iya, mhm, status gitu ya. Kita posting dulu misalnya kayak apa misalnya habis subuh kita posting. Kemudian nanti mhm, sekitar jam berapa nih misalnya orang nyampe kantor itu biasanya kan juga mereka nggak langsung kerja ya Mbak Leni ya. Tapi iya, apa buka-buka HP dulu. Itu pengalaman saya dulu mhm, soalnya. mhm mhm, benar benar Mbak Pengalaman saya Dewi. dulu. Ya, Iya, jadi kalau di di kelas kantor. optimasi itu biasanya di jam-jam Heeh. sarapan, jam-jam rehat Nah, siang, itu pulang kan buka kerja, HP. maghrib, atau Ya, malam sebelum tidur. Atau kalau mau ya. teman-teman gampang, teman-teman yang muslim ya, kalau mau gampang ya ini aja, habis sholat aja gitu loh. Jadi daripada repot ngapalin jam-jam optimasi ya misalnya kalau mau, Oh habis iya betul. subuh Ya, ya. habis subuh atau habis sarapan, terus habis sholat duhur, habis sholat asar, habis maghrib, habis isya gitu itu kalau mau gampang ngapalin gitu loh, minimal paling nggak Ya, 5 ya betul untuk itu, ngapalin. betul. Nah, Ya, itu kan benar benar. enak toh kan, habis habis maghrib biasanya orang istirahat, habis isya orang mau tidur ya biasanya pegang-pegang HP ya, lihat-lihat gitu ya. Nah, itu gampang Ya. seperti itu ya Mbak Rina. Ya, makasih Mbak Rina ya. Kita memang menghindari posting-posting yang ya walaupun kita benar ya, tapi kan orang lain mungkin punya versi yang benar juga gitu ya. Jadi kita menghindari menulis status-status yang mengundang konflik atau memicu apa ya, ketidaksetujuan orang lain. Tuh ya, kalau bisa sih sharing-sharing tentang bisnis aja lah. Bisnis-bisnis, Nah, ya. doa-doa, motivasi, ilmu kesehatan. Motivasi betul. Heeh, ya Betul kayak gitu ya. yang bermanfaat gitu aja. Oke. Berarti itu berlaku di semua medsos ya Mbak Leni, tidak hanya WA aja kan? Kayak di Eee, Facebook kita nanti bikin kalau story kalau di juga ya. Facebook itu kalau 8 ya terlalu banyak, Mbak, 5 atau 8 itu kayaknya terlalu banyak ya, mungkin 3 gitu ya, Yang atau story 4 Mbak, yang di story-nya itu perlu nggak oh, nih? kalau story Yang bisa, ya kalau story, story ya. teman-teman bisa ngatur ya, kalau di Facebook kan bisa story, bisa reels ya. Bisa reels itu video kalau reels itu ya. Terus atau bisa di Hmm. status yang biasa, itu kita bikinkan album apa gitu loh ya, yang bikin album, khusus motivasi, bikin album untuk iklan, bikin album untuk, doa-doa gitu, terserah teman-teman bisa atur sendiri di apa, di spot, albumnya gitu, Mbak.
Jadi gampang kalau orang Ya. nyari itu ya. Tuh. Terus kalau di Oh WhatsApp ya ya. itu tadi ya. Jadi kalau mau mau dibikin tema juga boleh Mbak. Misalnya hari ini mau bikin apa ya? Nih contohnya kalau ini ya PNG ya. Nah, misal sehari ini bikin iklan tentang PNG aja gitu ya. Tuh, atau edukasi tentang bahan-bahan PNG gitu. Atau testimoni tentang PNG. Nah, itu nanti sehari misalnya satu atau dua produk itu bisa gitu, produknya, terus manfaat produknya, terus testimoninya gitu. Misalnya di status WhatsApp ya, gitu ya. Terus atau pakai ini gentleman yang buat laki-laki gitu ya. Misalnya apa di sini ada pasak buminya nih ya. Ini kan bahasanya bahasa Latin nih di sini. Nah, misalnya di Indonesia kan, ini ada pasak buminya loh yang untuk menyuburkan, meningkatkan vitalitas pria, misalnya kayak gitu, gitu ya. Jadi bisa. Jadi sehari itu jangan terlalu banyak tema, satu dua tema aja cukup gitu lah. Itu Hmm. Mbak Dewi. Ya, ya. Termasuk urut juga ya. Jadi orang baca tuh kan enak ya. Kadang-kadang tuh ada yang ini Mbak Leni, statusnya tuh mosak masik nih menurut saya tuh. Jadi pagi posting apa, siang posting apa gitu. Jadi kita baca Iya. itu untuk ya ya rada nggak enak juga kan. Jadi karena Nah, urut kan gitu ya. iya. Betul, heeh. Jadi terkonsep Nah, misalnya misalnya habis habis status produk ya, status doa, terus terus status produk, habis itu status motivasi, habis itu status produk lain, atau status edukasi gitu, atau status prestasi juga boleh. Dan oh prestasi kalau ya. misalnya kita Oh. sudah berprestasi sendiri ya, alhamdulillah kita bisa upload. Itu bukan pamer ya teman-teman ya. Memotivasi ya gitu ya Mbak Dewi ya. Betul, Motivasi ya. ya untuk yang Tergantung niat lain. kan soalnya. Ya, oh, Tergantung benar niat. benar benar. Terus gantung niat kita. Kita ngelihat orang itu posting tuh niatnya apa, ini orang itu yang tahu gitu. Tapi kita kan nggak boleh memvonis orang lain itu niatnya apa gitu kan ya. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, nanti saya bacakan. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Nah, Mbak Leni, kalau pengalaman Mbak Leni nih ya, paling enggak untuk pemirsa kita yang di status WA nih ya, khususnya WA, kan paling gampang kan memang WA ya. Hmm. Itu paling enggak kita harus mengupayakan agar minimal berapa yang melihat, Mbak, untuk bisa efektif iklan kita itu. Ya Mungkin itu butuh. tergantung konsistensi Mm-mm. kita sih Mbak gitu. Karena Iya, heeh. tidak selalu viewernya tuh banyak. Saya di Instagram tuh followernya tuh ada 10.000. Tapi jarang yang Wow. lihat gitu. Jadi nggak Kalau jadi itu organik ya teman-teman. Jadi optimasi itu ada dua. Yang pertama pakai AdSense itu ya, pakai iklan yang berbayar ya, ya. Kalau kita duitnya ada ya nggak apa-apa pakai itu gitu loh teman-teman. Ada yang mulai berapa ya, 10.000 atau berapa ya seharinya itu ya. Itu bisa gitu. Jadi kita mau pakai organik yang benar-benar dia real, real viewer kita atau kita mau yang berbayar. Kalau yang berbayar kan kita harus segmentasi apa viewernya itu apa gitu. Kayak FB AdSense itu kita harus apa ya punya kartu debit, terus kita segmentasinya apa, misalnya orang yang berusia berapa, kalau yang tadi gentleman tuh misalnya bapak-bapak ya, 40 sampai 60 atau 40 ke atas. Terus apa namanya, profesinya apa gitu ya, yang profesinya berduit lah misalnya, advokat atau PNS atau pengusaha atau apa gitu ya, tokoh publik atau apa gitu ya. Nah itu tergantung uang kita, itu kalau yang, berbayar. Tapi kalau yang organik, kayak saya kan organik sih Mbak ya, gitu. Jadi itu, oh, organik viewer sampai 10.000 keren itu Mbak Leni. ya Keren itu tuh. organik itu Mbak, heeh. Tapi itu nggak Hmm. selalu ini ya follower banyak itu bagus, tapi sebenarnya nggak terlalu ini sih Mbak, signifikan dengan apa ya, yang pembeli kita gitu. Jadi lebih ke apa ya, kita postingannya rajin nggak gitu, postingannya Ya, rajin ya, nggak, ya. terus interaksi kita, gitu. Betul. Kadang malah viewer-nya dikit tapi malah beli gitu. Ya. Dan saya sejak Kuncinya memang bergabung di di konsisten. betul, dan saya sejak Hmm. di One More ini itu nggak pernah Mbak lewat satu hari pun nggak iklan tuh nggak pernah nggak iklan. Walaupun saya kemarin umroh tuh ya saya iklannya setelah ibadah selesai gitu. Jadi orang lihat, oh saya ini masih hidup gitu. Jadi aku kalau mau order masih ada orangnya gitu. Nah, ya gitu Walaupun sih. lagi di seberang laut, tapi tetap tokonya tetap buka ya Mbak Leni ya. Heeh, Itulah kan enak. apalagi online Ya, ya, One More ini kan online ya Mbak ya, Dewi. Jadi ya, kapanpun betul. kita order ya, kita bisa sistem bisa gunakan kartu kredit, bisa gunakan kartu debit gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita kan juga selain apa, free ongkir ya ke seluruh dunia, terus untuk paketan gitu ya, kita juga, buka reseller, dropshipper teman-teman. Jadi kalau, teman-teman yang misalnya belum punya modal gitu ya, kita bagi-bagi dengan mendaftar, gratis ya Mbak Dewi ya. Itu nanti bisa Ya, jadi ya. reseller, jadi nggak punya modal pun kita tetap bisa mendapatkan cuan. Asik kan di One ya, Mbak Dewi ya? Asik, iya. Ya, inilah salah satu keuntungan dari kalau kita berjualan secara online ya Mbak Leni ya. Jadi Iya betul, dimanapun, kapanpun itu toko kita tuh masih bisa tetap buka gitu. iya. Bahkan juga ada yang saya lupa di mana Mbak Leni ya. Jadi ada yang bisa disetting ya. Gitu. Jadi misalnya Iya, misalnya gini nih, kita buat konten itu sekarang, tapi nanti disetting itu akan tayang di jam tayangnya berapa itu. Itu kalau heeh, nggak salah di Facebook ya, di Facebook kalau nggak salah ya. iya bisa Itu. bisa seperti Ada itu. bisa seperti itu ya. Mhm. Nah, jadi sekali Iya, lagi dan teman-teman ini info saya juga ulang, untuk teman-teman oh, ya, gimana? heeh, mumpung ingat Mbak, Hmm. monetisasi ya, monetisasi apa, akun itu tuh dolarnya nggak seberapa loh teman-teman, tapi kuotanya keluarnya itu banyak. Jadi, kalau monetisasi akun, itu tuh lebih ke bukan cari cuan teman-teman, bukan cari dolar, tapi, membangun personal branding atau untuk senang-senang itu aja. Karena dolarnya itu nggak seberapa Mbak Dewi. Aku keluar Nah, ini kotanya banyak, tadi tapi ada istilah asing apa tuh Mbak Leni? Mungkin ada yang belum tahu juga termasuk saya nih. Monetisasi akun itu apa ya, Mbak Leni? monetising ya. Jadi itu kayak apa ya, ya sebenarnya optimasi juga sih Mbak, optimasi akun gitu loh. Ya tujuannya sebenarnya cari dolar, tapi nggak apa namanya, karena orang nggak tahu. Jadi ya kayak live itu Mbak, live-live yang kadang-kadang nggak jelas itu ya, apa namanya, Oh belanja ya, apa di anu ya biar viral gitu aja loh gitu. Kalau oh tujuannya ya. untuk personal branding itu bagus monetisasi itu gitu, biar, dia kenal Mbak Dewi siapa sih, apa, moderator, eee, MC nasional ya, One More ya, MC yang luar biasa itu nggak apa-apa gitu ya, personal branding-nya itu. Jadi mungkin selain di One More nanti Mbak Dewi bisa diundang di acara yang lain gitu ya. Nah itu mem-branding diri nggak apa-apa kalau monetisasi, tapi kalau untuk cari cuan, untuk cari dolar, nggak sepadan kalau menurut saya Mbak Dewi. Nggak sepadan capeknya ya, effort-nya, edit-edit video, apa, terus, waktunya ya, dan dolarnya yang didapat nggak seberapa. Jadi kalau teman-teman mau, cari cuan dolar di One More aja gitu ya. Ini cocok itu. Langsung. Nah iya, Ya, kalau saya nah pakai GoT itu aja sudah maknyus ya, gurih banget. nah iya, dapat kembalinya Ya, 30% ya Mbak Dewi ya. Kan ya, kita invest ya, betul. kita invest tiga Ya, puluh ya, oke. 28, kita dapatnya berapa Mbak? 10%, 10% apa 30% Mbak? Iya, Tiga puluh gurih lah persen ya? pokoknya. Gitu. Ah, iya, asik ya, Ya, heeh, ini gimana? sekali lagi saya review ya untuk teman-teman. Jadi namanya kita beriklan lewat media sosial itu, media sosial itu ada banyak ya. Ada WhatsApp, kemudian juga ada Facebook, kemudian ada Instagram, ya. Kemudian yang saat ini baru trending yang baru tinggi itu adalah TikTok, ya. TikTok, Termasuk juga YouTube. Nah, ini. Jadi ya, misalnya teman-teman yang bisa mengelola YouTube pun itu bisa menjadi sarana untuk kita beriklan di situ gitu. Dan itu juga bisa juga misalnya ada orang yang pengen tahu tentang One More apa, itu kan bisa kita share linknya, videonya itu bisa kita share dari link YouTube yang ada gitu. Karena kan kadang-kadang juga gini Mbak Leni, orang kalau kita kirimin video gitu kadang mereka nggak download gitu, karena dengan alasan nggak cukup kuotanya gitu. Tapi kalau kita mhm, punya link misalnya kan, misalnya ada testimoni apa yang itu kita sudah kita upload di misalnya di mana di Instagram atau di TikTok atau di YouTube misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin juga ini Mbak Leni ya, kayak WA. Nah, WA-nya bisa disetting untuk WA bisnis ya Mbak Leni ya, untuk WA-nya. iya, Atau nah nanti juga kalau WA bisnis itu kan ada apa namanya Mbak Leni? Ada katalog ya, di atas itu ada katalognya. iya, Nah, kita bisa ada bisa albumnya, atur. kita Nah, bisa set betul iya. mhm, Nah, atau bisa kita tata misalnya PNG, kemudian ada apalagi 10 produk itu bisa kita tata di situ. Jadi orang butuh, kita tinggal share aja linknya gitu. Sehingga mereka nggak ada alasan untuk wah memorinya sudah full gitu. Karena heeh. kan yang kita share hanya link kan, gitu, hanya link aja. Itu teman-teman ya. Gitu. Mungkin sedikit tambah dari saya itu. Karena saya juga lebih suka online Mbak Leni daripada offline. Iya, benar Mbak Dewi. Gitu. Offline itu Ya. ya tetap bagus ya untuk kita membangun iya belajar belajar
bersosialisasi ya. Tapi Ya, itu jujur aja teman-teman kalau offline itu ya, pertama waktunya kita itu ya, cukup ya. Terus kemudian panas-panas, kemudian pastinya dananya ya, kan nggak mungkin toh kita keluar itu nggak pakai kendaraan kan nggak mungkin gitu ya. betul. Terus ya, Belum jadi waktunya belum kita jajannya Mbak Leni. Belum gimana Mbak? jajannya. Belum jajannya kalau ngelewatin makan siang gitu. Iya betul, udah keluar bensinnya, udah keluar Ya, jajannya. Kalau kita di ya, rumah kan betul. ya kita ya bukan berarti nggak boleh ya teman-teman, kalau bisa misalnya kalau Ya. mau bisa keluar ya keluar, kalau enggak kan Nanti lebih apalagi yang ibu-ibu ya, cewek-cewek kayak kita ini kan gitu. Dengan online gini ya, aja kita juga ini loh ya Mbak Dewi ya. Ya atau jadi mungkin kita nanti bisa dikombinasi juga kan Mbak Leni ya, bisa dikombinasi benar, misalnya nih kayak pagi kalau ibu-ibu nih ya, kalau ibu kan kalau apa namanya kalau keluar malam kan juga mungkin juga nggak bisa riskan ya. gitu ya. Atau jadi ya udah kita pagi sampai sore mungkin kita bisa offline gitu kan, kemudian nanti malam kita bisa online itu juga bisa. Mhm. Bebas kok, Ya, bebas. ya, Kita mau cara apapun bebas gitu. Oke, mhm, nah, wah betul. keren banget ini Mbak Leni, tipsnya keren banget ini. Heeh. Luar biasa, saya jadi juga menambah ilmu juga buat saya ini. Gitu. Iya, Artinya karena sama-sama kadang Mbak pun saya Dewi. juga belum konsisten ini dalam hal posting status. Kadang saya rajin gitu posting status. Nanti kadang sehari nggak ada posting. Wah ini ternyata nggak boleh Iya, kalau gitu ya. Sama dan aja teman-teman tokonya buka jangan tutup. mhm, teman-teman jangan takut, telepon atau ditelepon ya, soalnya saya lihat itu jangan ditelepon, chat aja gitu, gitu kan. Ya, Tapi juga jangan betul. main telepon gitu loh. Jadi teman-teman, kalau ditelepon orang itu jangan takut Mas, kecuali orang itu asing gitu ya. Tapi kalau orang itu sudah terdaftar di apa, di nomor HP kita itu Nah, heeh, kita ditelepon atau menelpon orang itu jangan takut gitu. Karena ya. kadang-kadang, kalau saya gini Mbak, dia udah tanya terus saya minta izin biasanya Mbak, "Bisa nggak saya minta waktunya? Bisa nggak saya jelaskan lewat telepon?" 3 menitan aja ya, 3 atau 5 menitan aja. Kadang-kadang kalau kita lewat telepon kan lebih akrab ya Mbak Dewi, kita dengar suaranya, terus kalau misalnya dia mau ada pertanyaan kita bisa langsung jawab, seperti Ya. itu. Dan lebih baik Gitu. juga kalau menggunakan video call ya Mbak Leni, sehingga kan kita Ya ibaratnya kayak nggak kalau dia berkenan berhadapan-hadapan gitu kan. betul, kalau dia Kalau berkenan berkenan video memang call kan kita kita bisa langsung tunjukkan produknya, itu betul ya. produknya apa aja gitu ya. Ya, Itu Mbak Dewi. yes, keren. Keren Mbak Leni. Ya, teman-teman ada nggak pertanyaan nih? Nah, ini saya lihat ada berapa orang nih di sini? Ada 28 peserta. Ya. Wow, sekarang tembus 30 peserta. Luar biasa keren ini. Grup kecil tapi sudah sampai tembus sekian. Oke, Mas Rafan nanti di angka yang tertinggi bisa langsung di screenshot ya Mas Rafan ya. Ya, gitu. Sehingga nanti bisa kita apa namanya kita lihat nih pesertanya siapa aja. Coba Mbak Leni, saya mau lihat dulu pesertanya siapa aja nih Mbak Leni. Ya lihat Nah, aja di Mbak, sini ada, ada Mbak coba saya Alia, ada bacakan Mbak dulu ya. Sina. Sambil nanti kita menunggu untuk narasumber kita yang kedua, yang sangat jago-jago dalam hal jualan secara offline. Oke, ya ini Ya saya ada juga penasaran ini Mbak, kok bisa ya sama PNG itu bisa dan dijual 2 juta kabarnya, itu saya juga pengen iya, belajar. iya Mbak Leni, itu kabarnya itu PNG satu pack itu bisa dijual sampai harga 2 juta Mbak Leni. Gitu luar biasa ini memang beliau Bisa. satu ini ya ini ada Mas ya ada siapa lagi ya. Oke saya bacakan dulu mungkin ada Nanda Torik Andre Group ini kemudian Arya Budia Bunda Kana Kristiana Ellen Bu Irma. Wow ada Bapak Yudhoyono selamat ya terima kasih mentor kita semua yang luar biasa ini kemudian ada Mbak Joyce Mbak Karsi Mbak Kitia Bu Krisendayani, Mbak Leni Sartika, Mbak Nur Fatim, kemudian ada Mbak Rina Lestari, Mbak Risa, Pak Riyadi, ya narasumber kita yang kedua ini rekan-rekan. Ayo siapkan diri kita sambil cek lagi rekan-rekan semuanya mitra-mitranya sudah masuk atau belum. Karena sayang sekali kalau pada malam hari ini mitra kita sampai ada yang ketinggalan untuk tidak bergabung di sini ya. Ada Pak Saiful, kemudian ada Bu Siti Soleha, Bu Sri Supatmi. Oh, ada juga mentor kita Mbak Sri Utami ya. Selamat datang Mbak Sri Utami. Kemudian ada Bu Umu, Pak Hamzah, kemudian Bu Yayu Pancasila, Bu Yeti dan Pak Muniri. Oke. Nah, Mbak Leni, gimana kalau kita langsung hadirkan narasumber kita yang kedua, Mbak Leni? Dan nanti kita Iya bisa Mbak Dewi, sharing-sharing bertiga ya. Oke. iya betul, Baik udah nggak rekan-rekan sabar semuanya, nih. saya sudah nggak sabar juga ya. Nah, saya pengen tahu dari rekan-rekan, antusiasme dari rekan-rekan, kalau yang sama
sama tidak sabarnya seperti kami, seperti saya dan Mbak Leni, silakan segera ketikkan angka 999 untuk menghadirkan narasumber kita yang kedua, yaitu New Beginner Bapak Riyadi dari Blora. Ya, oke Pak Riyadi. Sudah. Saya cek dulu ya, Pak Riyadi sudah ada di tengah-tengah kita kan. Sepertinya Pak Riyadi belum akan keluar, rekan-rekan, kalau rekan-rekan belum semuanya mengetikkan angka 999 untuk Bapak Riyadi. Saya cek dulu ya. Ayo rekan-rekan yang belum ketikkan angka 99 untuk Bapak Riyadi. Mana nih Pak Riyadi ya? Pak Riyadi bisa langsung dibuka mic-nya sama kameranya, karena banyak juga rekan-rekan di sini yang penasaran yang mana Pak Riyadi itu yang jago closing PNG satu pack bisa sampai harga 2 juta. Ya. Nah, rekan-rekan, alhamdulillah ya sudah bergabung di tengah kita ya Pak Riyadi ini. Bagi yang belum mengenal beliau ya, rekan-rekan akan semakin terperangah karena beliau siapa sih sebenarnya? Beliau apa namanya, seorang petani rekan-rekan. Wow. Jadi di luar menjalankan bisnis One More-nya, beliau masih kalau pagi atau malam ya setelah selesai menjalankan bisnis One More, beliau masih turun ke sawah, masih merawat padinya, ya kemudian juga mengairi padinya, sawahnya, seperti itu rekan-rekan. Jadi memang luar biasa ini energiknya beliau. Nah, oke. Mana nih Pak Riyadi? Pak Riyadi sudah ada? Oh iya, wah keren ini. Pakai batik ganteng ini Pak Riyadi ini. Ya, oke. Mic-nya Pak Riyadi bisa dibuka? Cek suara dulu. Ya, mungkin mic-nya masih terbisukan. Ya, halo. Ya, ya, oke, ya sudah keluar suaranya Pak Riyadi. Ya, nah apa kabar nih new beginner kita nih? Selamat ya Pak Riyadi, luar biasa bersama dengan Ya, terima timnya, kasih. kerjasama yang hebat, yang solid, akhirnya lahirlah new beginner di kota Purwodadi Blora, luar biasa. Ya, ya. Selamat ya Pak Riyadi ya. Selamat Pak Ya, Riyadi. terima kasih Mbak Sehat Leni. Selamat, Selamat selamat juga juga untuk timnya pada ya, tim Mbak hebatnya. Leni yang sudah Ya. beginner. Ya, Terima oke. kasih. Iya. Nah, Pak Riyadi, banyak yang Ya. penasaran, Pak. Ya, ini termasuk tembus rekor juga. Wow, sekarang sampai 33 ini termasuk tembus rekor ya, Mbak Leni ya. Itu Ya betul ternyata Mbak Dewi, banyak udah yang terbanyak ini. penasaran loh, Pak. Iya, oke. Padahal Nah, Pak Riyadi, padahal Luar nggak ada biasa yang malam hari istimewa ini. loh. ya terima kasih Pak Biasa di Saiful. luar saja. Kalau Pak Riyadi biasa di luar, betul. Iya. Ya. Iya. Ya. Oke Pak Riyadi, boleh dong sharing-sharing kepada kita, bagi-bagi ilmunya kepada kita. Kok bisa sampai satu PNG atau satu pack ya, itu dijual sampai harga 2 juta Pak Riyadi? Ya, boleh, monggo silakan di-sharingkan. Iya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelum saya sharing atau berbagi ya, kita kasih semangat atau pujian yang tulus dengan mengetik angka 99 kepada Mbak Leni yang sudah sangat luar biasa tadi berbagi ilmunya. Saya sendiri pun ikut menimba ilmunya tadi dengan cara ketik angka 999. Ya, bisa didengar suara saya? Oh, jelas Pak. Saya ikut ketik juga nih. Oh ya. Narasumber yang pertama tadi saya ikut ketik. Ya, 999. Ya. Tak lupa untuk moderator kita malam hari ini, kita beri acungan jempol juga kepada beliau Mbak Dewi Amalia dengan mengetik angka 999 juga kepada Mbak Dewi Amalia. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya,
sebetulnya saya itu minder juga ya. Saya ini sebetulnya kan tidak ada apa-apanya, tapi kok malah, aduh, Tapi ada sama apa-apanya loh, Pak. Ada saya malah apa-apanya. jadi baper ini. Saya Ada jadi dolarnya, baper. Pak, sekarang, Pak. Ada dolarnya. Sekarang ada dolarnya, Pak. Tembus Dan ini lagi setiap dari minggu nih. 100 juta ya, Mbak Dewi ya. Lebih dari Iya, Bahkan 100 Mbak juta Leni ya. ya, Mbak ya Leni, Iya, luar alhamdulillah ini sudah saya biasa. lebih, ceritain ya. ya Pak Arya sudah itu lebih. saking setiap hari Mbak Leni, saking apa setiap hari terjadi penjualan ya dari apa selisih produknya itu sampai yang di wallet itu Mbak Leni itu nggak ditarik-tarik loh Mbak Leni. Itu Wah, Mbak sampai Dewi putus itu itu bisa Mbak Leni. saja. Pak, nggak butuh uang apa gimana Pak? Gitu. bagi Enggak, Coba ilmunya, Pak, dibayangin biar Pak. menular ke kita Ya, semua ini, Pak. oke, ayo Pak, ya, ya, dibagi ilmunya insya Pak. Allah, Ya, insya Allah. oke. Ya sebetulnya ilmunya itu otodidak, Mbak. Masalahnya saya ini kan, ya, ya mohon maaf, saya nggak malu untuk mengatakan saya ini kan nggak sekolah kan. Sekolahnya SD saja. Katanya itu Oh, S1 tapi SD gitu. Jadi wow. ya, ya yang penting pokoknya saya kerjakan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Misalkan ada penolakan, saya ikhlas saja, saya sabar. Kalau misalkan saya kok ditolak, itu saya terus berpikir. Setelah pulang itu saya berpikir, kenapa yo? Kok aku tadi sampai ditolak? Mungkin dari tutur kataku yang kurang menarik, atau emang produk saya yang tidak menarik ya. Menurut saya produknya kan menarik. Kenapa kok orang belum mau beli? Berarti kan cara presentasi saya yang kurang menarik kan gitu. Nah, karena presentasi kurang menarik, tentunya kan wajar kan orang itu nggak mau beli. Betul nggak kira-kira? Ya, betul. Ya. Heeh. Ya. Nah, jadi Atau mungkin orang itu agar, kurang suka sama kita ya, kurang respect sama kita juga mungkin ya Pak iya, Rente ya. orang itu jadi tertarik sama kita, itu tentunya kan dari ekspresi wajah kita, dari pembawaan nada bicara kita, itu tentunya kan bisa membuat orang itu terenyuh kan. Nah, di saat kita ini sudah bisa membuat orang itu terenyuh, itu insya Allah itu akan lebih mudah. Nah, agar kita itu bisa menjadi seolah-olah itu kok kayak orang yang bijaksana, lebih lembut, lebih santun. Tentunya kan kita ada panduannya, yaitu apa? Buku-buku yang dianjurkan para aplen itu kan tentunya kita baca kan. Betul nggak Ya, kira-kira? Nah, ya, dari situ itu yang betul. pertama. Terus yang kedua, itu tim. Tim ya. Tim ini sangat penting. Sebetulnya saya itu kalau dibilang hebat itu saya itu ketawa sendiri terkadang loh. Orang ini gimana kok bilang saya hebat? Sebetulnya semuanya itu hebat. Kenapa kok terjadi penjualan? Ya karena saya itu bekerja tim. Tapi terkadang tim itu dia tidak sadar, dia merasa kalau yang hebat itu saya. Padahal sebetulnya yang hebat itu dia. Gitu. Satu Ini tim satu itu Pak contoh ya. ya. Ya ini satu contoh misalkan. Contoh ini tadi ya, saya tak cerita saya presentasi tadi, saya tadi kan di sawah ya pagi ya. Ya seperti biasa sih, namanya saya petani, kerjaan saya itu. Akan tetapi dalam mindset saya itu petani pekerjaan saya, one more bisnis saya. Jadi dua-duanya ini harus saya pegang erat. Nah, terkecuali kalau nanti saya sudah berhasil, petani ya kan bisa gampang kan disuruh nyuruh orang kan bisa. Tapi karena belum, Bagi-bagi rezeki Pak ya. iya, Ya, karena ini belum, sawahnya digarapin orang. saya merasa belum waktunya ya tetap saya garap yang sungguh-sungguh. Nah, terus gini, ini cerita tadi tadi pagi ya, saya keluar dari rumah kurang lebihnya jam jam 11-an dah. Oh, bukan, Deng. Jam 12. Saya habis duhur kok. Saya tadi dari rumah habis sholat duhur. Oh, bukan, bukan. Jam 11 ya, jam 11. Saya sholat duhur itu di masjid tadi. Nah, setelah saya berangkat, nyampe di itu rumah sehatnya Pak Wasidi yang buka rumah sehat itu.
Nah, di situ itu saya itu kurang kurang berhasil. Bisa dibilang belum berhasil. Nah, itu kenapa sih kok belum bisa berhasil? Karena saya itu diundang Pak Yai Wasiti itu tanpa edifikasi sama sekali. Edifikasinya itu justru ke arah penghasilan, gitu loh. Ke arah penghasilan. Ini sekedar sharing ya, bukan saya mengkritik Pak Yai Wasiti, bukan loh ya. Maksudnya kita ini kan dari kurang berhasil itu kita evaluasi agar bisa menghasilkan. Nah, ini saya tadi nyampe sana, justru yang diedifikasi tentang saya itu adalah penghasilan saya besar. Lah, padahal yang diundang itu orang sakit. Berarti kan nggak pas. Betul nggak kira-kira? Ya, betul. Saya ini butoe itu sehat. Saya diundang ke sini itu kan pengen saya itu sehat, pengen saya enak tubuh saya. Akan tetapi sampai situ diceritain kalau saya ini penghasilan saya besar. Akhirnya mereka-mereka itu kan kurang respect sama saya. Nah gitu. Nah ini yang pertama. Itulah yang membuat kurang berhasilnya di sebuah presentasi. Nah sehingga setelah saya selesai, ya nggak closing, belum closing sih, bukan kok nggak closing, belum closing, tapi referensi yang saya tinggalkan tadi itu referensi. Setelah itu saya itu pindah. Kenapa kok saya tadi langsung berhasil? Saya tadi kan pindah ya, saya pindah di rumah seorang PPL ya, penyuluh pertanian. Beberapa waktu kemarin itu kan saya sudah ngomong sama beliau yang hari ini tadi orangnya sakit. Saya hanya ngomong begini, sebetulnya Pak Untung, namanya itu kan Pak Untung, PPL Untung. Nah, sebetulnya Pak Untung, panjenengan ini kan orang militan. Maksudnya militan, jenengan itu orang yang menengah ke atas, banyak banyak teman. Nah, akan tetapi panjenengan itu kenapa sih Pak kok saat saya itu mengatakan one more, kebetulan dia itu kan baik ya sama saya kan ketua kelompok tani, saya sering komunikasi, akan tetapi beliaunya itu belum mau menggunakan one more. Kalau saya kasih mau, tapi kalau saya suruh beli dia belum mau. Nah, terus setelah itu saya itu cerita begini, Pak Pak Untung. Ini cerita saya yang kemarin ya akhirnya menghasilkan tadi. Ini edifikasi saya sendiri loh ya. Edifikasi saya untuk diri saya sendiri. Saya bilang begini beberapa hari kemarin, Pak Untung, jenengan itu kan seorang PPL. Jenengan itu sering ke kantor, jenengan itu sering ketemu orang di kantor-kantor itu. Padahal loh Pak, di kantor-kantor itu banyak sekali orang sakit. Nah, jenengan itu Pak, kalau jenengan itu bisa menyisihkan waktunya agar apa itu one war ini bisa dibeli orang, itu ada caranya Pak. Caranya apa Pak? Caranya jenengan ini menggunakan dulu Pak. Itu. Nah, jenengan kalau nanti sudah menggunakan, itu teman-teman jenengan itu kan banyak orang yang sakit. Nanti kalau jenengan ini sudah merasakan manfaat produk ini, jenengan itu bisa menceritakan tentang saya. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, badanku sekarang lebih enak, lebih sehat. Nah, ini kemarin sakit sekali kaki saya, alhamdulillah saya itu ditanganin sama seorang terapis yang hebat. Namanya itu Pak Riyadi, petani kelompok tani itu yang bimbingan saya itu loh, yang rumahnya Bebudok Randu Blato. Itu kan bimbingan saya di kelompok taninya. Nah, kebetulan kan saya yang membimbing itu beliau karena saya ketua kelompok tani. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi saat saya ke situ ya, saat saya ke situ itu aku langsung diminta untuk menjelaskan manfaat produk ini. Setelah saya jelaskan,
manfaatnya sangat banyak sekali. Akhirnya dia itu langsung beli. Dia itu langsung beli harga 3 juta Bapak Ibu. Akan tetapi masuk member. Saya itu kalau menjual di apa itu member itu enggak pernah 2,5. Saya selalu 3 juta Bapak Ibu. Itu kalau Wah, member. keren. Langsung Nah, 3 juta gitu. ya, selisihnya lumayan gurih tuh, Pak. Iya, selalu 3 juta. Nah, karena di situ itu ada tamu, saya itu sengaja. Saya itu sengaja agak powerful bahasa saya itu, sehingga tamunya itu penasaran sekali. Kebetulan tamu itu juga pernah saudaranya ada yang sakit. Saudaranya ada yang sakit ya. Nah, dia juga cerita yang namanya Pak Santoso yang saya share tadi ya. Itu dulu itu iparnya kan pernah sakit stroke. Saya tanganin, alhamdulillah sebagai wasilah itu langsung sembuh sampai sekarang itu sembuh total stroke-nya. Nah, sedangkan Pak Santoso tadi kan ada temannya, istrinya stroke gitu loh. Istrinya yang Pak tadi, yang sama Pak Santoso itu tadi, istrinya stroke. Nah, setelah orang-orang itu pada bercerita tentang diri saya, nanganin ini, nanganin itu, nanganin Pak PPL ini kok yuk percaya. Akhirnya Bapak yang tadi manggil saya, Pak, pokoknya jenengan nek perlu sakniki Pak. Wah, jangan Pak. Ngapunten sing kathah. Kula saking kawit wingi kula dari jerat babar pisan Pak kula. Saya bilang gitu, saya jual mahal. Lah apa Bapak emang serius? Ya serius. Niki istrine kula niku sakit stroke, Pak. Lah regine pinten, Pak? Mahal, Pak. Niki regine 2 juta, Pak, satu pack niki. Piro-piro, Pak. Yang penting bojoku sembuh. Nah, niku Pak, sing bahaya Pak, jenengan jangan bilang piro-piro nggih Pak. Itu bahasa itu perlu jenengan rubah Pak. Saya bilang gitu Mbak Dewi dan kawan-kawan semuanya ya. Caranya ngerubah bagaimana? Ya Pak, alhamdulillah saya bersyukur sakit pinanggih panjenengan yang sudah terbiasa nanganin orang. Pinten Pak hargane. Nah, hargane murah karena apa? Saya yakin ibu atau garwane jenengan Pak di rumah sakit nek namanya stroke niku ora cukup 10 juta. Betul apa mboten Pak? Oke Pak, niki wis entek pirang-pirang puluh juta. Orangnya kan bilang begitu. Nah, dari situlah kawan-kawanku semuanya ya. Orang itu digiring dulu, jangan langsung ditawarin produk, diajak sharing, dibuka pikirannya. Nah, setelah dibuka pikirannya, orang itu akan lebih mudah. Itu ya. Nah, dia mintanya itu besok. Ngapunten sing kathah, Pak. Bener-bener pulau ngapunten. Besok itu saya masih ada panggilan 8 orang, Pak. Saya bilang gitu. Sampai 8 orang, Pak. Oke. Nah, dari situlah orang itu akan naik powernya, kawan-kawan. Agar kita ini bisa membuat sesuatu hal itu bisa terjual mahal, tentunya kita itu ada di edifikasi. Agar kita ini bisa diedifikasikan, kita harus menggunakan dulu. Pada intinya kita harus menggunakan dulu kawan-kawan. Setuju ya kira-kira? Ya, setuju, benar. Ya. Nah, ya Kan kalau kita sebagai sudah konsultan ya, Pak ya. iya, Atau di setelah sini kan kita kita lebih ini sebagai konsultan. menggunakan produk, kita harus kuasai materi apa itu manfaat produk karena kita itu namanya kerja tim ya. Ini saya yakin sudah pada tahu kan, namanya bisnis jaringan itu kan kita harus kerja tim. Meskipun tidak harus ketemu langsung, saat kita diedifikasikan, kalau kita tidak menggunakan, kalau kita tidak mengetahui manfaat produknya, kita akan gelagapan. Di saat kita diedifikasikan orang, ini contohnya, ini diedifikasikan ini seorang terapis handal dari kota Blora misalkan. Nah, saat ditelepon gelagapan, nah sehingga apa yang terjadi? Yo
ya enggak nganu lah, enggak respect. Ya, orang jadi ragu ya Pak ya. Ini Jadi terapis tenanan ragu. ora. Iya, jadi ragu. Oke, betul. Saya ini sebetulnya agak kebablasan, Mbak Dewi. Agak kebablasan. Saya itu bekerja sama mitra-mitra untuk diedifikasikan. Saya itu kadang lupa, saya nggak umpan balik edifikasi, saya telan saja. Akhirnya aku ini kerepotan ini, Mbak. Aku jadi kerepotan sendiri akhirnya. Nah, jadi mitra-mitra Nah, itu saking banyaknya yang manggil aku, panggil ke sana ke sini. Nah, besok itu ada 8 orang loh, Mbak, yang manggil saya. wah keren. Nah nih, di sini ada nggak mitra-mitra Pak Riyadi? Coba saya mau cek nih. Ini curhatan dari bapaknya loh, rekan-rekan. Ayo. Iya, ini aku jadi Jadi saatnya kebablasan. mulai, Ini ya saatnya kalau mulai untuk nggak bisa belajar. apa itu kita segera umpan balik edifikasi. Ya, Nah, ini jadi jadi pada intinya kawan-kawanku semuanya ya, itu ada di edifikasi. Kita harus unity saling ya karena Pak ya, saling mengedifikasi ya Pak ya. Jadi saling antara mengedifikasi. Saat oh, ya. ini contoh ya, saya kan sering diedifikasikan. Kenapa kok saya terlihat hebat, pinter jual? Sebetulnya enggak, kawan-kawan. Enggak ada orang, sebetulnya semuanya itu bisa menjual, sebetulnya. Akan tetapi karena belum tahu caranya, yaitu caranya itu apa? Pakai produknya dulu, benar-benar digunakan. Yang kedua ya, pahami manfaat produknya. Kalau sudah paham, pasti itu akan mempunyai testimoni, itu sudah bisa dipastikan. Dan itu jadikan cerita gitu loh, bahan cerita. Ini loh, contoh ini yang sering saya edukasikan. Ini Pak, namanya Mbak Karsih itu begini-begini. Saya edukasikan sedemikian rupa. Akan tetapi saya itu, ya namanya orang kadang lupa juga. Mbak Karsih itu enggak saya edifikasikan, orangnya sekarang sudah mumpuni, sudah jadi terapis yang handal. Akhirnya kan saya yang diedifikasikan terus. Aduh, aku mumet juga Mbak Dewi. Iya, iya. Jadi sebenarnya gini Mungkin, Pak, ya edifikasi itu kan berarti kayak kita tuh bernafas ya. Gitu kan, iya, ketika kita mendapatkan edifikasi, kayak kita tuh tarik nafas toh, ya, kan ya, gitu. Nah, nek tarik harus nafas terus serah dibuang kan ya gelagapan juga, dikembung. betul. Akhirnya Jadi harus kita kembung. kita lepaskan. Nah, Nah, melepaskan itu benar. adalah dengan cara kita mengedifikasi balik Ingat, tim dibebaskan kita balik. kan begitu ya. Betul, Jadi memang betul. kuncinya di Nah, sini adalah anu Pak ya kerja tim ya. Gitu. Jadi kerja kalau tim. presentasi atau itu kan lebih baik kalau bisa minimal berdua kan gitu Pak ya. Jadi jangan hanya Betul, sendirian. Karena kalau satu betul. lawan satu dengan dua lawan satu itu kan powernya lebih besar Lebih kalau dua kuat. lawan satu. Ya, Betul. ya Mbak Sri pun juga menyampaikan seperti itu Pak. Kalau Mm-mm. ngajarkan ke saya itu kita kalau presentasi kalau bisa memang dua. Kalau orang yang kita presentasikan adalah satu orang ya kita ngajak tim kita lah Mm-mm. minimal berdua. Gitu. Ya betul. Iya, Dan itu akan terjadi lebih lebih banyak closingnya Pak Riyadi ya. iya. Betul. Ya. Makanya saya itu terlihat hebat, sebetulnya enggak juga sih. Akan tetapi emang saya harus pede. Saya Ya. berhadapan sama siapa saja itu saya harus kelihatan pede, kelihatan Pokoknya, profesional. Meskipun betul. kalau saat ketemu saya di rumah, loh kok pakai caping ya? Saya nggak apa-apa. Loh, emang kenapa kalau pakai caping? Saya nggak malu, Iya, malah bangga ya Pak ya. Betul. justru Nah, malah saya jadi bangga. ya, kalau boleh saya menyimpulkan ini Pak, kalau boleh saya menyimpulkan ya dari penjelasan Pak Riyadi tadi bahwa memang ketika kita presentasi pun juga jangan kelihatan kalau kita tuh apa namanya terlalu ngoyok gitu Pak ya. Kalau bahasa Jawanya itu kalau Iya, ngoyok itu apa ya? Ngejar lah, iya, ngejar calon loh, prospekan kita sehingga membuat mereka tuh menjadi ilfeel kan. Gitu. iya, Tapi lebih ke arah ya nek bisa malah kita sedikit jual mahal kan gitu ya. Maksudnya betul, kita jual buat kesan mahal. bahwa kamu beli ya alhamdulillah, alhamdulillah enggak juga enggak masalah buatku kan gitu Pak ya. Iya, Lebih ke arah situ ya. betul. Kemarin Mbak Dewi, ini cerita ya, anaknya itu menjadi seorang dewan. Dia itu kaya raya. Orangnya itu jatuh bapaknya itu dari motor sampai babak belur pokoknya. Tulangnya itu sampai retak. Nah, dia itu beli satu bag belum dikasih uang karena habis calonan DPR kemarin kan uangnya habis kan. Nah, dia itu istilahnya minta waktu. Nah, saat saya datang ke situ kemarin itu
orangnya itu bilang nek nggak cocok. Oh, mboten cocok Pak. Mboten cocok Pak. Saya tak balik nih mawon. Oh iya ndak apa-apa. Tapi karena pun jenengan buka Pak, tak hitungnya nggih Pak. Oh nggih jenengan hitung. Tapi nanti nek jenengan kalong bayare anu lho Pak. Ini 100 ribuan loh, bukan 2 juta, tapi satunya 100 ribu. Mungkin nek kalong 10 nggih 1 juta lho Pak. Nggih jenengan hitung riyen. Nah, kalong papat itu ya 4 lembar. Nah, jenengan ini malah ndagel ya Pak. Tak gitu kan, padahal itu orang gede loh Pak. Itu bukan orang sembarangan. Jenengan itu malah sempat-sempatnya ngajak guyon loh Pak. Ngajak guyon pripun nih Pak. Dan jenengan ini sakit. Jenengan ini jatuh. Kakinya sampai kayak gitu. Itu kalau di dokter itu habis berapa juta. Nah ini jenengan baru ini masih baru 4 lembar yang jenengan gunakan nih. Jenengan bilang nih ora cocok nggak jenengan ngajak guyon gitu. Oh, bisa saja jenengan ini Pak, tak gitu kan. Lah, orang yang di situ kan ada banyak orang. Delongop semua loh. Orang ini kok kendel-kendel ya ngomong gini. Nah, saya justru malah semakin powerful. Nah, jenengan ini loh Pak. Nun sewu. Ini jenengan lagi dandan rumah kayak gini. Ini berapa ratus juta. Kalau nanti jenengan terjadi nggak bisa jalan, terus apa gunanya duitnya jenengan? Alah, ini aku apa? Bukan tintini, ini emang nyata. Nah, jadi di saat kita itu menjual produk, itu kita harus powerful. Powerful itu semangat loh, bukan bukan sombong loh ya. Semangat. Kita benar-benar yakin kalau barang ini emang jenengan ini emang sebetulnya butuh. Jenengan itu sebetulnya butuh ini, Pak. Akan tetapi karena jenengan belum paham, akhirnya jenengan nggak mau. Jenengan ragu-ragu. Padahal jenengan ragu-ragu itu rugimu, Pak. Bukan rugiku. Ini tak bawa, ini tak jual payu, Pak. Tapi jenengan sakit nanti. Nah, tak gitu kan akhirnya dituku, Mbak, kemarin. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi kita sekarang Jadi sudah tahu harus ya, rahasianya ternyata rahasianya Pak Redi bisa menjual satu pack berani. PNG sampai 2 juta itu ternyata karena menjualnya atau apa namanya presentasinya dengan powerful ya gitu ya. Powerful. Dan, Jadi semangat dan yang tentunya dengan benar-benar hati Pak ya, dengan hati juga dengan pastinya. hati. Nah, gitu. Itu ya rekan-rekan semuanya. Oke, monggo ada yang mau ditanyakan enggak? Kita buka ya Pak Redi, 1, 2. Ya betul Iya. kayak Pak Saiful nih, PD full ya, PD habis lah gitu. Ya. Jadi apa namanya? Memang betul tadi kalau boleh saya menyimpulkan ya tadi dari penjelasan Mbak Leni dan juga Pak Riyadi bahwa memang bagaimana kita membuat orang itu menjadi istilahnya menjadi menjadi butuh dengan produk itu kan gitu ya Pak Riyadi. Kemudian juga Betul. bagaimana agar kita itu disukai oleh orang yang kita presentasi gitu. Karena kadang juga orang itu beli itu bukan karena terlalu butuh juga, tapi karena memang dia sudah cocok dengan kita, dia sudah suka dengan kita, Betul. sehingga apapun yang kita sampaikan itu akhirnya dia percaya dengan kita, gitu. Iya. Dan Betul. tidak bermaksud menipu juga, karena memang produk kan memang produk yang luar biasa kan ini, gitu. Iya. Ya. Betul. Kemudian juga tadi kalau saya bisa menyimpulkan di sini bahwa tadi ya saling edifikasi gitu kan. Jadi antara kita dengan tim kita itu kita harus di depan orang yang kita presentasi juga kita bisa saling mengedifikasi. Dan kalau menurut buku itu edifikasi yang paling bagus adalah kalau kita mengedifikasi tidak di depan orang yang kita edifikasi. Jadi mungkin bisa dengan trik, caranya adalah seolah mungkin Pak Riyadi ketika misalnya contoh mitranya Pak Riyadi mau mengedifikasi Pak Riyadi, mungkin nanti Pak Redi pura-pura keluar dulu sebentar, atau mungkin pura-pura terima Iya. telepon atau apa gitu ya, atau mungkin ke belakang, izin ke belakang. Nah pada saat itulah nanti apa namanya partnernya Pak Riyadi tadi itu yang ganti mengedifikasi Pak Riyadi seperti itu. Nanti gantian juga ketika nanti saatnya Pak Riyadi mau mengedifikasi partnernya, nah, partnernya pura-pura keluar dulu aja sebentar, paling enggak 2 menit gitu kan untuk Pak Riyadi bisa memberikan edifikasi. Seperti itu teman-teman semuanya. Kalau saya boleh menyimpulkan ya. Wah, ini luar biasa nih materi malam ini. Keren-keren banget. Ada pertanyaan nggak nih tadi? Tadi pertanyaan dari Bu siapa tadi sudah terjawab ya oleh Pak Riyadi ya. Gitu. Jadi memang tadi apa kita
bagaimana membuat orang tuh menjadi butuh dengan produknya, kemudian juga suka dengan kita. Bagaimana cara agar orang suka dengan kita? Nah, rekan-rekan di sini kalau melihat Pak Riyadi nih, kira-kira begitu melihat beliau nih, profil beliau, kira-kira gimana? Apa yang teman-teman rasakan? Adem ya, gitu. Jadi adem dan still ya, tapi still jadi kalem tapi still yakin. Nah, itu yang perlu kita pelajari juga. Karena gini juga Pak, kadang saya tuh juga melihat ya ketika ada orang presentasi itu kayak kesannya ngoyok banget itu. Ayo Bu, ini aja loh Bu, ini loh Bu, bagus banget loh Bu. Nah, akhirnya kan orang menjadi ilfil kalau seperti itu. Ilfil, Tapi kalau kita betul. ya betul. Kalau kita lihat nih teman-teman ya, kita lihat profilnya Pak Riyadi, beliau dengan kalemnya, kesannya itu tadi kan cool gitu kan. Wes kue gelem tuku yo syukur, ora yo si terserah kan gitu. Iya, loh Ya, tadi itu orangnya sampai datang ke rumah saya. Itu kan ketemu di sampai rumahnya Pak berburu. PPL, ketemu yang tidak sengaja Ya, ya. tadi, Pak. Oke. Nah, oke, keren. Sip, luar biasa. Gimana rekan-rekan? Keren ya ilmu malam hari ini. Kira-kira nanti akan berlanjut nih Pak Riyadi kayaknya to be continued. Nah, gitu ya, Mbak Leni juga. Oke, nah, eh, ini saya rasa karena tidak ada pertanyaan nih Pak Riyadi, dan mungkin waktu Ya. kita ya sudah jam, oh nggak terasa sudah jam 9 ini. Gimana, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau bagaimana kalau, coba saya cek dulu ya, kebetulan di sini, nah di sini juga ada mentor kita nih, ya Bapak Yudi Suyono Slamet dan juga Mbak Sri Utami, ya barangkali salah satu dari beliau berdua ini berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita ya rekan-rekan untuk bisa memberikan closing statement, ya gitu. Coba kira-kira gimana rekan-rekan? Kira-kira berkenan nggak? Rekan-rekan juga pengen nggak mendengarkan sedikit sepatah dua patah kata dari mentor kita yang luar biasa ini? Semangat, siap. Semangat, ya oke. Oh sangat berkenan ya. Coba nih, apakah Bapak Yudhoyono atau Mbak Sri berkenan untuk bisa memberikan closing statement? Kita tunggu ya, kita tunggu sambil apa namanya, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan aja. Mungkin mau ditanyakan kepada Mbak Leni atau kepada Pak Riyadi, silahkan. Sambil saya cek, andai kata beliau berdua, salah satu dari beliau berdua berkenan atau siap ya. Ada nggak nih yang bertanya? Ya, sudah pada paham. Pernah ditolak Pak, benar-benar nggak mau ambil. Nah, ini gimana Pak Riyadi? Ini ada yang bertanya, ini ya. Jadi Oh, dari Pak Saiful nih, kalau benar-benar akhirnya benar-benar nggak mau ambil gitu, solusinya akhirnya bagaimana Pak? enggak usah dipikirin. Cari yang lain. Oh, oh cari yang Gitu. lain. Ah iya, masih Iya, ada sejuta, sejuta iya. masyarakat Indonesia. Jadi nggak usah Jadi dipikirin. Betul, betul, betul. ditolak, enggak usah dipikirin. Makanya Ya, kita itu harus harus punya target sih. Sehari aku harus nemuin berapa orang. Misalkan saya hari ini keluar ke rumahnya Andi, Budi, Cica, Chandra, Dika misalkan. Nah, itu kan 5 kan. Karena apa harus 5? Nanti seandainya yang pertama tadi orangnya nggak di rumah atau tiba-tiba ada urusan mendadak, kita kan bisa pindah ke yang ke B tadi. Nah, ya. itu caranya. Dan, Dan, jadi pagi dan itu sudah membuat jadwal Pak ya mau kemana dan iya jadwal itu membuat harus. plan A, plan B gitu kan. Jadi Nah, andai kan nanti yang itu plan A itu gagal, itu kan kita sudah punya rencana cadangan, gitu ya. betul. Nggak Ya, usah ya. dipikirin. Betul. Ditolak, rasa turu. Terus baper. Tadi Pak Saiful nanya Baper, baper itu apa? Baper itu kebawa perasaan, bawa Pak. perasaan. Wah, ini Ya, jangan-jangan aku diuyai wong ya, nggak usah baper. Tenang ya, saja. oke. Emang rezeki itu Ya. emang kan harus dijemput. Rezeki harus Oke. dijemput. Dengan cara apa? Ya kita berangkat, ambil gitu loh. Oh, Saya ini Pak, tadi ada yang bertanya, Pak. Nah, ada yang bertanya, Pak. Ini dari Mbak Leni Sartika. Dulu awal mula Pak Riyadi mau bergabung itu karena pakai produk, awal mula mau pakai produk One More dan join bisnisnya itu karena apa, Pak? oh iya, iya. Ya.
sebetulnya jujur saja ya, saya ini sudah cukup lama di herbal, tapi yang diminum. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mengenalkan saya, kok ada produk yang unik, lebih unggul, lebih cepat, lebih manjur, bonusnya gede. Ya itu, saya ya otomatis ya terus tak tak tanya, ya coba Pak ditunjukkan kayak apa bagusnya. Kebetulan waktu itu kan pandemi. Ini saya cerita secara jujur ya. Nah, akhirnya saya itu masuk, setelah masuk, tiba-tiba yang ngajak saya itu balik lagi ke perusahaan dia yang lama, gitu ceritanya. Nah, daripada orangnya balik ke perusahaan yang lama, saya ya pindah juga ke jaringannya Mbak Dewi. Akhirnya aku 1,5 bulan aku break Langsung beginner. ngebut, langsung pre-beginner ya. Masalahnya Sehat kan dulu luar aku biasa. punya tim, kembali Ya, lagi karena tim ya, kembali lagi kembali karena lagi tim kan ya Pak tim. ya. Ya, Jadi saya tim. yang di Jadi rumah yang lama kan kurang tim, ya. nggak ada tim, Jadi itu bahkan nggak ada tim, ya sehingga betul. mentok Jadi di itu saya. rekan-rekan Gitu. semuanya ngumpul di Pak Riyadi semua ya, larinya ke Pak Riyadi. Lari ke saya semua, saya mumet. Lah orang yang ngajak saya orangnya sudah di perusahaan Lama yang gitu adalah dilakoni. Yo, kembali gimana? CLBK gitu Pak ya, cinta lama bersama. Iya, aku ya 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 bilang, "Lho oke. piye Pak iki yo?" Ya Eh, piye aku cocok ning kene iki. Gitu ya. Ya sudah kalau gitu aku ya, pindah ya ya, Pak. Ya. ya. Lah jane aja. Jadi Ya enggak juga sih aku pengen berhasil ya oke. Pak. Ya 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 ya, semua ya itu sudah. pilihan soalnya kan Pak ya, semua itu pilihan apakah kita akan apa namanya kita Mm-mm. akan lebih melejit di sini atau kita mau pindah-pindah itu kan pilihan. Tapi sebenarnya gini ya, Pilihan. dimanapun tempatnya, itu kan kalau Mm-mm. kitanya yang tidak konsisten atau tidak punya komitmen, ya pasti dimanapun tempatnya pasti akan gagal, gitu, seperti itu, Iya. ya kan? Ya Tapi seperti kalau kita itu. komitmen, apalagi ini kendaraan kita sudah pas banget ini. Mm-mm. Kalau parameter kita tuh mengistilahkan bahwa kita tuh saat ini sudah mengendarai kendaraan Ferrari. Nah, Mm-mm. tinggal bagaimana kita pakai kendaraan itu untuk melaju kencang atau melaju tetap hanya dengan kecepatan 20 km per jam. Itu kan Mm-mm. pilihan. Kemudian untuk apa namanya bahan bakarnya mau kita isi dengan apa itu kan pilihan juga gitu. Jadi yang jelas adalah kendaraan kita ini saat ini sudah Ferrari rekan-rekan. Dan itu Betul. tadi ya kalau boleh saya menyimpulkan lagi bahwa ya namanya sebuah kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan seorang diri. Jadi Betul. kesuksesan itu pasti membutuhkan kerjasama tim yang solid. Dan itu juga terbukti dari Pak Riyadi yang dulunya sudah berada di tempat yang artinya apa di grup yang lama gitu ya, kemudian belum berkembang dan itu akhirnya sekarang ketika istilahnya mengawali dengan yang baru, tapi dengan tim yang jauh lebih solid, akhirnya hanya dalam waktu 1,5 bulan saja beliau bisa break sebagai seorang new beginner gitu. Dan itu juga terjadi pada saya juga. Saya juga berterima kasih kepada para upline-upline saya juga, ya mentor-mentor saya gitu. Dan di sini juga ada upline sponsor saya saat ini yaitu Apprentice Cak Yan ya, yang sudah sangat-sangat total dan tulus ikhlas di dalam membantu tim kita ya Pak Riyadi gitu dan juga Iya, sehingga betul. akhirnya kita bisa apa namanya berkembang dengan cepat dan juga tentunya tak lupa juga berkat juga dukungan yang luar biasa dari mentor-mentor handal kita ya Pak Riyadi dan juga Ya, Mbak Leni saya boleh pastinya cerita ada. sedikit nggak Mbak Dewi? Oh iya, Saya oke. boleh cerita sedikit nggak Monggo, monggo. tentang Oke. pengejaran saya kemarin? Oh Ya iya, ini, boleh silakan. ya, Siapa ya, tahu bisa jadi menjadi inspirasi bagi teman-teman ya. ya, jadi Silakan Pak. saya nggak semudah itu. Segala sesuatu itu harus betul-betul diperjuangkan. Saat saya pengejaran kemarin itu ya, ini saya cerita apa adanya. Kita tahu sendiri kan, hari-hari ini, minggu-minggu kemarin ya, kayaknya itu kok sama cuacanya. Kan nggak hujan. Di Solo hujan nggak hujan kayaknya ya. Dan Panas yang Pak, lain panas kayaknya ya. yang panas kan. Bagi yang petani itu paham. Pasti tandurnya itu butuh air.
tandurnya butuh air. Saya itu ditanya Mbak Dewi, Ya. gimana Pak Oh, ini Pak kira-kira? Redi agak nge-lag ini, ya sinyalnya. Iya, betul rekan-rekan. Jadi saya Ya, tahu persis ya bagaimana ini ya Pak Riyadi. nah, saya ditanya Mbak Dewi, saya ditanya Cak Ian, apa yang membuat saya kuat? Yaitu yang diajarkan Pak Yudi. Yaitu apa? Segala sesuatu itu harus betul-betul diyakini. Dan itu saya ikutin, betul-betul saya itu berserah diri. Yang penting dalam arti bahasa berserah diri itu bukan saya berhenti loh ya. Saya mengerjakan sesuai konsepnya, sesuai anjurannya. Saya kerjakan benar-benar konsisten, tapi saya tidak mikir. Biar dipikir Allah saja. Kena atau enggak, peringkat beginner itu, saya pokoknya saya pasti beginner. Atas izinmu ya Allah, saya pasti beginner. Meskipun saya habis subuh harus ke kali, nyedot air, nanti jam 8 saya keluar, diesel saya tinggal, istri saya suruh ngisi bensin. Nah, setelah itu saya pulang habis maghrib, terus habis isya balik lagi ke sawah, itu ada 10 hari. Ada 10 hari, coba dengan bisa bayangkan. Sedangkan saya itu baru mendapatkan satu ruki, yaitu Pak Yai Wasiti itu. Dia kan ngambil paket ruki ya, berarti kan 1.100. 1.100 yang Pak Yai Swaro itu kan baru 500, berarti baru ada 1.600. Waktu tinggal 3 hari Bapak Ibu ya. Waktu tinggal 3 hari. Cak Ian telepon saya, gimana Pak Riyadi? Tenang Cak Ian. Jangan tenang-tenang, aku ini raiso turu. Gelisah aku. Jangan tenang-tenang, nanti nggak kena. Sudahlah, yakin saja. Saya pasti bisa. Nah, ternyata apa yang terjadi dengan keyakinan dan doa yang selalu saya panjatkan, kemudahan demi kemudahan datang silih berganti. Saya itu nyedot air tiba-tiba diceluk, dipanggil gini, "De, sampean sibuk ora? Ning nggon aku, iki Dani butuh produk." Padahal saya itu posisi tidak presentasi, Bapak Ibu. Saya tidak presentasi sama sekali waktu saya di sawah. Nah, saya datang ke sana langsung ambil satu paket. Terus Jadi keajaiban terjadi Pak ya. terjadi. Keajaiban banyak Nah, terjadi ya. terus Ya, luar biasa. ngambil satu paket. Nah, setelah itu tiba-tiba saudaranya yang di Cirebon itu tiba-tiba itu ya kuasa ilahi kayaknya ya datang ke situ. Akhirnya dia itu ngambil satu paket. Tuh, berarti kan 2 paket. Selang beberapa menit kemudian datang lagi saudaranya itu ngambil satu paket lagi. Padahal itu saya Keren, nggak keren. presentasi. Ya Ini itulah buah benar. dari ini Pak. Buah dari kerja ikhlas, Iya, kemudian dikombinasi dengan kerja cerdas dan kerja keras ya. Jadi iya, memang kalau pada saat pengajaran itu memang butuh tiga-tiganya Pak ya dilakukan semuanya. iya, Betul. Ya. Ya, itu betul. yang diajarkan oleh Yang mentor diajarkan saya. Pak Yudi itu Iya, bukan sesuatu betul hal yang rekan. main-main. Betul. Bukan Ya, sesuatu hal yang main-main, Bapak Ibu. ya. Ternyata Wah benar. luar biasa ini. Luar biasa. Dan akhirnya di detik-detik terakhir akhirnya tembuslah peringkat new Tembus. beginner. Alhamdulillah. Ya, kita semua sempat tegang ya Iya, waktu itu Pak ya. Itulah iya, makanya seninya seninya di dalam sebuah melakukan sebuah pengajaran seperti itu rekan-rekan. Jadi iya. balik sebuah di balik sebuah prestasi itu pasti ada cerita yang seru Wah, gitu. seru. Benar-benar seru. Sesuatu betul ya, Benar-benar sesuatu seru. banget deh pokoknya rasanya. Itu baru beginner, belum Coba, kalau apprentice, belum kalau asisten iya, gitu ya. Ya, oke. coba bisa kita Terima kasih bayangkan. sekali. Iya, Terima kasih sekali Pak Riyadi. Ini ceritanya sangat-sangat menginspirasi buat kami semua ya, buat kita semuanya. Dan juga karena waktu terus berjalan, sebenarnya ini menarik banget cerita dari Pak Riyadi dan juga Mbak Leni. Sebenarnya kalau mau dibablaskan sampai subuh pun saya juga siap loh ini. Saya juga siap. Sebenarnya saya iya, khawatirnya nih teman-teman pada pada ketiduran ini. Gitu ya. iya, iya, Oke. iya, Atau mungkin iya, nanti iya, kita akan buat lagi lanjutan apa namanya Zoom yang parts kedua lah gitu ya. iya, Mungkin nanti kita lihat respon siap. dari rekan-rekan semua ya.
Dan tentunya juga, oke, jadi setelah acara ini sudah dapat ilmunya, silakan nanti rekan-rekan tentukan pilihan ya, apakah mau lebih fokus ke online atau mau lebih fokus ke offline ya, ataupun dua-duanya dikombinasi, itu semua sama bagusnya. Terus yang nggak bagus yang gimana? Yang nggak bagus yang nggak jalankan. Rugi karena apa? Karena perusahaan Anmor adalah perusahaan yang luar biasa. Apalagi sekarang kita istilahnya ada perubahan juga kan, ada pembaruan di dalam manajemen Anmor ya. Itu jadi kalau kita nggak jalan itu termasuknya kita rugi rekan-rekan. Jadi jadilah kita bukti bagi orang-orang di sekeliling kita. Contohnya, nah Ya. mungkin itu saja sedikit penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Redi, terima kasih atas ilmu-ilmunya, dan juga Mbak Leni, terima kasih atas Sama-sama. ilmunya ya, dan juga untuk mentor kita semua ya, Bapak Yudhoyono Selamat dan juga Mbak Sri Utami yang berkenan untuk mendampingi kita di dalam malam hari ini, kita sama-sama belajar dengan Pak Redi dan juga Mbak Leni. Dan juga terima kasih Mas Rafan yang sudah berada di balik layar untuk bisa ikut mensukseskan jalannya lancarnya acara pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, dan kita siap gaspol minggu ini, kita naikkan omset kita agar bisa naik peringkat semuanya. Ya, Amin. itu ya, Amin. oke. Ya, amin ya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Dewi Amalia, mohon maaf apabila di dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya ada kekurangan di dalam saya bertutur kata. Terima kasih. Selamat beristirahat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi, wabarakatuh. Pak Riyadi, Mas Raffa, Sama-sama. Mbak Ya, Rina, Mbak Sri sama-sama. Utami, Pak Yudhoyono, teman-teman semua. Ya, Sampai terima ketemu kasih. lagi. Ya.